Memulai usaha apapun itu yang pertama harus memulai aja dulu. Karena kan kalau kita sudah memulai, kita pasti akan belajar dan sedikit demi sedikit kita akan mengetahui bagaimana usaha itu cara berkembang, bagaimana kita pengelolaan pakan atau segala macam. Pasti yang paling utama dari memulai sebuah usaha yaitu adalah memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwisani. Saya selaku owner dari Permata Putih. Alamat saya Sadegan, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usaha sekarang peternakan domba. Peternakan saya sendiri sudah sekitar 2 tahun. Dulunya saya beternak sapi, tapi karena ada masalah yang membuat saya harus mengakhiri dunia sapi. Setelah itu memutuskan untuk menjual satu sapi saya untuk saya jadikan modal pembuatan kandang domba saat ini. Pertama, karena saya pernah bermain ke rumah tetangga, dia itu pelihara domba. Terus saya tertarik karena dengan nominal modal yang sama, menurut saya keuntungan yang didapatkan itu lebih banyak daripada sapi. Untuk awal dulu saya membeli 2 indukan dari tetangga, 2 ekor Garut. Alhamdulillah berkembang dan hasilnya maksimal. Setelah itu saya menambah indukan lagi bunting 5 ekor. Alhamdulillah lancar, hasil breedingan kita jual cempe, kita belikan pejantan. Kesulitan di awal yaitu pakan sih pertama, karena ya namanya pemula pasti kebutuhan apa sih yang kita butuhkan pada domba. Setelah itu gimana perawatannya, terus cara penanganan kalau domba sakit, kembung atau mencret itu gimana, itu yang paling susah untuk pemula. Yang pertama yang saya lakukan yaitu bertanya-tanya kepada teman-teman yang sama peternak. Kedua, kita kan sudah canggih ya, kita bisa mencari informasi dari media sosial. Setiap usaha pasti ada resikonya ya, pasti pernah mengalami namanya kematian, ada yang sakit. Namanya usaha kan tidak semuanya untung, pasti ada ruginya juga. Untuk nama Permata Putih sendiri itu perpaduan nama yang diberikan oleh ayah saya. Permata itu mempunyai nilai yang tinggi. Dari sudut pandang ayah saya sendiri itu domba itu juga sama seperti permata, sedangkan putihnya itu diambil dari warna domba, karena mayoritas warna domba yang saya miliki adalah warna putih. Untuk domba yang sekarang saya miliki rata-rata lokalan biasa, terus yang beberapa Garut, ada yang kita silangkan Garut dengan lokal, ada juga yang kita silakan dari semi Garut, kita silangkan dengan Texel. Pasti semua orang pasti tahu ya kalau lokal. Kalau Garut sendiri itu, kalau yang asli murni Garut itu betinanya sama pejantannya sama-sama nggak punya telinga atau punya telinga tapi kecil. Dan jika pejantannya itu pasti memiliki tanduk yang lebih panjang dari pejantan lokal pada umumnya. Untuk Texel sendiri hal yang lebih mudah untuk kita ketahui kalau itu Texel atau lokalan ya itu adalah pada kuping. Kalau Texel itu memiliki telinga yang lurus, kalau lokal kan pasti telinganya agak ke bawah. Perawatan sendiri antara lokal, Garut atau Texel itu hampir sama semua. Mungkin yang membedakan kalau Garut itu rata-rata karena darah petarung jadinya agak agresif. Untuk perawatan hariannya sih kita ya yang pasti rutin untuk membersihkan kandang setiap hari, kita kasih pakan rutin. Kalau sebisa mungkin kalau namanya breeding itu kan kita pelihara jangka panjang. Kalau bisa untuk indukannya itu kita potong bulunya supaya selalu sehat dan bersih. Rata-rata pemotongan bulu domba sih di sini 1 tahun sekali, Mas. Di sini sebenarnya kalau kita ngasih makan domba itu tergantung waktu luang yang kita punya.
Kalau saya sendiri dengan ayah saya itu karena ada waktu luang itu sore, jadi kita kasih pakan domba-domba kita sore hari. Untuk pakannya, untuk rumput kita kasih full odot, terus untuk tambahannya kita kasih komboran berupa ampas tahu dan ampas singkong. Sebetulnya domba itu ruminansia ya kan, membutuhkan rumput. Terus terang saja kebutuhan rumput saat ini dengan jumlah populasi yang saya miliki itu lebih banyak domba daripada rumputnya. Terus dengan itu saya menyusun strategi, kita kasih pakan tambahan komboran. Untuk perawatannya antara kemarau dengan penghujan sih sama saja ya. Mungkin karena kalau penghujan itu pertumbuhan rumput melimpah, jadi kita berikan rumput full dan komborannya kita kurangi. Sedangkan kalau musim kemarau kita kasih rumput sedikit dan kita berikan komboran yang agak lebih banyak. Kalau untuk kalkulasi perhitungan pakan sih yang saya pribadi masih masuk ya, karena kan kita pemberian kompor yang banyak itu kan cuma kemarau. Kalau penghujan kan kita pemberian komboran cuma sedikit toh, jadi ini 6 bulan ketika penghujan kita pemberian komboran cuma sedikit, nanti 6 bulan kemarau kita berikan komboran lebih banyak. Kalau sakit ya rata-rata kalau domba itu sakitnya kembung atau mencret ya. Kalau mencret sendiri sih bisa kita kasih obat seperti obat manusia ya. Kalau mencret kita manusia kan biasanya bisa dikasih obat diapet, nah kita ya bisa juga pengaplikasiannya ke domba, kita kasih diapet sehari 2 kali pagi dan sore. Alhamdulillah kita kasih diapet juga sembuh mencretnya. Kalau untuk kembung biasanya kalau domba nggak bunting kita kasih Sprite, tetapi kalau domba-domba yang bunting kita kasih air kelapa ditambah dengan minyak goreng. Kalau kita melihat domba yang kembung, yang pertama itu biasa kurang dokoh untuk pakannya. Yang kedua kan pasti perutnya jika kita pegang pasti ada bunyi buk 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 gitu. Penjualan sendiri kita jual hasil breedingan, kita jual cempe usia 3 bulanan dan kita pasarannya melalui media sosial, bisa melalui Instagram, bisa Facebook, bisa juga lewat TikTok. Jualan selama 2 tahun ini ya alhamdulillah sudah kurang lebih 40 ekor cempe ya Mas, kan namanya juga masih pemula. Untuk pemasarannya ya rata-rata itu kalau ada yang membutuhkan barang otomatis kan main ke kandang. Kalau untuk kirim-kirim sendiri saya masih ragu, soalnya kan masih pemula, jadinya mendapatkan kepercayaan pelanggan itu kan juga nggak gampang gitu. Misal kalau ada yang minat pasti saya suruh untuk main ke kandang untuk melihat langsung dombanya seperti apa, kualitasnya bagaimana, umur berapa, itu kan juga lebih enak ngobrolnya. Kalau tanpa melihat langsung saya masih ragu, karena kan kepercayaan itu mahal. Kalau pemula yang mau terjun langsung di dunia peternakan itu tidak usah melihat kualitas ya, karena kan semua membutuhkan proses berjalannya. Waktu itu kita pasti akan mengetahui, oh domba ini kualitasnya bagus, oh domba ini jelek. Kalau pemula tidak usah memikirkan, wah ini domba ini kualitasnya jelek, kualitasnya bagus. Namanya juga proses kan pasti butuh waktu dan juga tidak ada yang instan. Yang membuat saya bertahan di dunia peternakan sih, yang pertama karena dari sudut pandang saya pribadi, kebutuhan domba setiap tahunnya itu kan pasti meningkat. Sedangkan setiap pengusaha yang membutuhkan cempe-cempe untuk penggemukan kan pasti mencari juga hasil cempe-cempe yang kita hasilkan. Sebenarnya saya sendiri juga pernah ingin mahir dunia peternakan karena pernah gagal juga tuh, namanya masih pemula. Saya awal-awal pelihara domba itu ya pasti ada yang mati, ada yang melahirkan mati, itu ya membuat saya sangat tertekan dan ada keinginan untuk berhenti sebentar di dunia peternakan. Tetapi dari sudut pandang saya pribadi, di dunia peternakan itu memiliki masa depan yang lebih baik. Selain itu karena kebutuhan domba setiap tahun itu pasti meningkat. Kenapa saya menjual cempe? Yang pertama untuk perputaran pemberian pakan, biaya pakan. Yang kedua karena kandang yang saya miliki masih terbatas, populasinya kan juga terbatas. Nanti kalau kita pelihara cempe-cempe tersebut, nanti otomatis kita kelebihan populasi daripada tempat yang kita punya.
Nah, maka dari itu saya jual cempe-cempe terlebih dahulu. Tapi untuk jangka panjang saya pasti akan, yang pertama, menaikkan kualitas domba yang saya miliki. Yang kedua, pasti akan menambah kandang dan menambah populasi yang saya punya. Dari sudut pandang saya pribadi, untuk harga cempe itu ya setiap bulannya itu sama sih, tergantung dengan kualitas. Karena kan kalau bibit kan harganya pasti tidak sama dengan harga pedaging atau harga pejantan yang dikeluarkan pada waktu Idul Adha. Otomatis kan kalau bakalan harganya setiap bulannya alhamdulillah sama. Untuk kandang permata putih sendiri sekarang baru punya satu kandang dengan ukuran 9 meter kali 5 meter, dan itu ada beberapa koloni. Koloni yang pertama itu pejantan kita jadikan satu dengan betina. Yang kedua ada koloni indukan dengan cempe-cempe. Yang ketiga ada indukan yang sudah bunting, kita masukkan ke sekat-sekat satu-satu, tidak boleh jadikan satu koloni. Takutnya nanti kalau domba yang sudah bunting kita jadikan satu, kalau pas melahirkan bisa keinjak-injak dengan domba yang lain. Untuk cara pengawinan di kandang permata putih sendiri, kita gunakan satu pejantan dan kita kolonikan dengan 6 indukan. Rata-rata kita kolonikan kurang lebih 2 bulan, insya Allah indukan yang sudah dikoloni di satu dengan pejantan insya Allah sudah bunting. Dihasilkan untuk satu domba pasti tidak mesti ya, karena ada yang setiap melahirkan mengeluarkan satu cempe, ada yang 2, ada yang 3, bahkan jika ada yang 3 pun, jika kembali ke laktasi selanjutnya belum tentu akan melahirkan 3 ekor lagi, bisa 2, bisa 1 lagi. Teman-teman banyak yang bertanya, apa sih kunci keberhasilan? Kunci keberhasilan itu semangat dan tidak pernah menyerah, tetapi yang paling penting adalah ketekunan. Karena kalau semangat itu pasti kita ada semangat, tapi ada lain waktu, lain hari kita tidak semangat. Tapi kan yang paling sulit itu adalah konsisten, tekun dan konsisten. Karena kan kalau kita konsisten, kita harus semangat setiap hari, harus rajin, kita harus tekun. Bagi teman-teman yang ingin sharing atau belajar bareng atau penasaran dengan kandang permata putih, kalian bisa langsung cek di Instagram kami. Instagramnya permata putih, atau TikTok juga ada permata putih. Juga di situ sudah ada nomor WA dan juga sudah ada alamat. Kalian bisa langsung klik mawon atau bisa langsung via WA menghubungi saya, main mawon ke kandang dan atur jadwal, pasti kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, belajar bareng. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha apapun itu, yang pertama harus memulai aja dulu. Karena kan kalau kita sudah memulai, kita pasti akan belajar dan sedikit demi sedikit kita akan mengetahui bagaimana usaha itu cara berkembang, bagaimana kita pengelolaan pakan atau segala macam. Pasti yang paling utama dari memulai sebuah usaha yaitu adalah memulai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Jejak Rezeki. Mantap.